Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12, baik kelas 12 MIPA 5, 6, 7, dan 8. Untuk pertemuan terakhir surat lamaran pekerjaan dan Budina juga masukkan untuk penilaian selain penilaian pilihan ganda kemarin, Budina akan menyampaikan sebuah video pembelajaran yang berisi bagaimana menyunting sebuah surat lamaran pekerjaan sehingga apa yang kalian buat itu merupakan surat lamaran yang baik dan benar secara struktur, sistematika, isi dan kaidah kebahasaan. Oke, Bu Dina langsung saja. Jadi, setelah kemarin Bu Dina koreksi, masih banyak sekali di antara kalian yang menuliskan surat lamaran pekerjaan masih belum memperhatikan isi sistematika dan kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Oleh karena itu, Bu Dina akan sedikit menjelaskan agar kalian bisa memiliki gambaran, ya. Untuk pertemuan terakhir yaitu menyunting surat lamaran pekerjaan. Ya, untuk menyunting surat lamaran pekerjaan, yang pertama harus kalian pahami atau perhatikan adalah penyuntingan unsur-unsur. Unsur-unsur di sini berarti berkaitan dengan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, dan lain-lain. Kemudian penyuntingan isi. Isi berkaitan dengan tujuan surat itu disampaikan. Biasanya ada di awalan, misal yang isinya sehubungan dengan eh, lowongan pekerjaan yang saya dapatkan dari surat kabar harian Merdeka misalnya. Itu kan merupakan isi ada lowongan untuk posisi marketing biasanya seperti itu berhubungan dengan isi. Kemudian penyuntingan bahasa. Oke, untuk penyuntingan bahasa eh, berkaitan dengan kaidah penulisan ya. Jadi berkaitan dengan ejaan, berkaitan dengan keefektifan kalimat, berkaitan dengan kohesi dan koherensi atau kepaduan dari sebuah kalimat itu juga berkaitan dengan kaidah kebahasaan, nanti Bu Dina jelaskan secara rinci. Kemudian yang terakhir yaitu penyuntingan penyajian. Penyuntingan penyajian ini berkaitan pula hampir sama dengan bahasa. Tadi yang kohesi dan koherensi, saling berkesinambungan atau berkaitan. Jadi dari awal sampai akhir itu tidak ada satu informasi yang missing atau tiba-tiba ada, padahal kaitannya dengan yang pertama misalnya dari harian Suara Merdeka, tapi ternyata bagian akhirnya beda posisi maupun beda uh, lowongan pekerjaan yang dimaksudkan. Kemudian, oke, coba perhatikan baik-baik. Di sini ada surat lamaran 1 dan surat lamaran 2. Untuk penulisan eh, kota dan tanggal, di mana penulis menuliskan surat lamarannya, itu diawali dengan kota, seperti biasa, huruf kapital, dimulai dari awal, kemudian koma, tanggal, bulan, ya, kemudian tahun. Lah, untuk pemisahan tanggal, bulan, dan tahun tidak boleh memakai uh, tanda sambung atau strip, ya. Jadi penulisannya seperti ini. Kemudian Januari, Februari bukan Februari, November bukan November, ya. Jadi barangkali masih ada yang menuliskannya seperti itu. Kemudian unsur selanjutnya yaitu perihal dan lampiran. Untuk perihal dan lampiran di sini awalannya menuliskan huruf besarnya itu bagian awal P, L itu besar. Kemudian titik dua nempel nih sama yang apa isinya, misal perihal lamaran pekerjaan. Yang besar hanya bagian depannya saja. Kemudian untuk kata yang mengikuti kata pertama itu hurufnya kecil. Begitu pula lampiran hampir sama. Huruf kapital ada di awal saja, kemudian diikuti ini huruf huruf kata yang berawalan huruf kecil. Dan untuk lampiran tidak boleh dituliskan dengan menggunakan angka, tapi menggunakan bilangan. Misalnya 1 bendel ya tulis SA1 utuh
bundle, BEBN, DEDL, bundle gitu misalnya, atau satu berkas dan lain sebagainya ya. Yang penting penulisannya yang bagian huruf kapital hanya ada di kata yang pertama. Kemudian untuk alamat atau seseorang yang dituju. Misalnya di sini ada awalan sapaan yaitu yang terhormat. Penulisannya Y besar, T kecil, H kecil, titik. Tidak usah diberikan atau diawali kepada. Itu justru akan membuat sapaan yang kalian tulis itu tidak baku. Kemudian kepala personalia PT Nusa Sakti atau kepala pimpinan atau HRD, pimpinan HRD dan lain sebagainya, itu bagian awal perkataannya juga diawali dengan huruf kapital. Kemudian untuk penulisan singkatan PT, perseroan terbatas, tidak usah diberi tanda titik, langsung saja PT kemudian diikuti nama dari perseroan terbatas tersebut. Kemudian jalan tidak boleh disingkat, Samratulangi 15. Jadi nomornya tidak usah dituliskan saja, nomor 15. Nomornya nggak usah langsung, tidak usah langsung angkanya saja. Kemudian ini diakhiri dengan kota dari perusahaan atau instansi yang dilamar. Kemudian diikuti dengan salam pembuka yaitu dengan hormat. Penulisannya kata pertama diawali dengan huruf besar, kemudian keduanya kecil diakhiri tanda koma. Kemudian karena ini penulisannya merupakan inisiatif sendiri, jadi tidak berpacu atau beracu atau berpedoman pada lowongan pekerjaan, tapi berinisiatif sendiri ingin mendaftar di sebuah perusahaan, jadi langsung penulisannya saya yang bertanda tangan di bawah ini, koma, nah ini koma atau titik dua. Bergantung ya, kalau misalnya ini diikuti dengan identitas, kemudian masih ada tujuan di akhir identitas, itu versi seperti ini ada ya. Itu berarti yang saya bertanda tangan di bawah ini diakhiri tanda koma, kemudian nama, tempat, agama, jenis kelamin, pendidikan, alamat itu harusnya huruf kecil semua. Termasuk ini ada yang salah nih. Jenis kelamin ini kecil ya. Karena anggap saja dari saya sampai kalimat terakhir ini merupakan satu kesatuan kalimat, hanya saja untuk nama sampai alamatnya itu dirinci baris per baris. Sebenarnya mereka adalah satu kalimat. Kalau misalnya kan ada versi di mana surat lamaran pekerjaan ada yang ini satu paragraf. Nah, itu ibaratnya seperti itu, hanya saja ini versi penulisannya dibuat per baris. Jadi ini sama saja, kalian anggap saja bahwasanya ini sebuah paragraf. Jadi masih nyambung dari kalimat pertama sampai kalimat akhir ya. Jadi ini nama, tempat, agama, jenis kelamin, pendidikan, alamat itu kecil. Dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan sebagai staf SDM di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin ya. Walaupun kita tidak tahu bahwasannya pimpinan itu bapak atau ibu, sudah disebutkan saja kata sapaannya yaitu baik bapak maupun ibu dibantu dengan tanda slash atau garis miring. Ya, itu. Tapi juga ada versi di mana dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan bisa jadi di bagian awal kalau itu misalnya berkaitan dengan ada mengacu pada lowongan pekerjaan pada surat harian, kabar harian ataupun media yang lainnya. Ada yang versinya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak masalah jika kalian mau menyampaikan isi atau tujuan bagian ini di awal atau di setelah identitas itu tidak menjadi suatu masalah, yang penting ada begitu ya, mau di awalannya dulu atau di akhir identitas terserah kalian. Kemudian ini sebenarnya oke, ini harusnya tab ya, menjorok ke dalam. Ini disamakan dengan